Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Firdausi, kelas PAIB semester 6 akan menjelaskan kembali materi fikih jinayah tentang qisas dan hudud dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, qisas dan hudud adalah dua bentuk sanksi pidana dalam wilayah hukum jinayat. Keduanya berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Secara bahasa, kata qisas itu berasal dari akar kata qasasayak syusuh yang berarti mengikuti jejak atau membalas setimpal. Dalam konteks hukum, qisas adalah pembalasan yang sepadan atas kejahatan, terutama pembunuhan dan penganiayaan berat. Tujuannya yaitu untuk menegakkan keadilan, memberikan hak kepada korban dan menciptakan keseimbangan sosial. Bentuk kehukuman yang termasuk qisas yaitu kasus pembunuhan bisa berupa hukuman mati, dan dalam penganiayaan hukuman setara dengan luka yang ditimbulkan. Qisas ini bersifat fleksibilitas, di mana keluarga korban dapat memilih antara qisas atau pengampunan atau ganti rugi atau yang disebut dengan diat. Hudud secara bahasa berarti batasan, secara istilah adalah hukuman tetap dari Allah untuk pelanggaran tertentu. Sumber hukumnya yaitu Al-Quran dan hadis dan bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Jenis pelanggarannya seperti zina, qazaf, minum khamar, perampokan, dan murtad. Contoh hukumannya yaitu bagi pelaku zina yaitu dicambuk 100 kali. Tujuannya yaitu untuk menjaga al-maqasid syariah. Perbedaan utama dari qisas dan hudud yaitu qisas fokus pada hak korban secara individu dan memungkinkan pengampunan. Sedangkan hudud menyasar pelanggaran terhadap norma ilahi dan berlaku mutlak bila terpenuhi syarat-syaratnya. Keduanya ini bertujuan menciptakan stabilitas sosial dan rasa aman serta membangun keadilan berdasarkan tanggung jawab sosial dan spiritual. Qisas dan hudud sebagai manifesti keadilan dan ketegasan. Dalam hukum Islam, qisas dan hudud ini tidak hanya merupakan bentuk sanksi tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dan ketegasan hukum yang bertujuan menjaga tatanan sosial. Keduanya melindungi hak korban, mencegah kejahatan, dan memberikan kejelasan hukum yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Keadilan dalam qisas dan hudud. Qisas menekankan keadilan substantif yaitu dengan memberi hak kepada korban atau keluarganya untuk memilih balasan, memaafkan, atau menerima diat. Hudud mencerminkan keadilan preventif dengan ketentuan hukum yang tegas agar masyarakat mengetahui batas-batas syariat dan tidak melanggarnya. Fungsi sosial qisas dan hudud. Kedua hukum ini menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, mencegah masyarakat bertindak sendiri, dan memberi rasa aman melalui hukum yang konsisten. Tujuannya ini bukan sekedar menghukum tetapi juga memperbaiki pelaku, mencegah kejahatan berulang, dan memperkuat solidaritas sosial. Di era modern ini, qisas dan hudud menghadapi kritik karena dianggap keras dibandingkan dengan hukum positif modern. Kritik ini sering muncul dari ketidaktahuan terhadap prinsip dan mekanisme penerapan hukum Islam, bukan dari kekakuan hukum itu sendiri. Dan pelaksananya menuntut kehati-hatian tinggi, bukti yang ketat, dan pengawasan dari otoritas. Jadi, qisas dan hudud adalah bentuk sanksi dalam hukum Islam yang mencerminkan keadilan dan ketegasan. Qisas memberikan hak kepada korban untuk menuntut balasan, memaafkan, atau menerima diat, sehingga mencerminkan keadilan yang manusiawi dan fleksibel. Sementara hudud merupakan hukuman yang telah ditetapkan secara pasti oleh syariat untuk menjaga moral dan ketertiban masyarakat. Keduanya berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan kepastian hukum. Meski di era modern, penerapannya ini menghadapi tantangan. Hal tersebut lebih disebabkan kurangnya pemahaman menyeluruh, bukan karena prinsipnya yang tidak relevan. Dengan pendekatan yang tepat, qisas dan hudud dapat diterapkan dengan masalah yang relevan pada zaman ini. Jadi itulah penjelasan mengenai qisas dan hudud dalam hukum Islam. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.